Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrawati Hasri dari kelas 20A Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otak dan pola asuh. Di sini ada yang tahu apa itu pola asuh anak? Pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Nah, hal ini menjadi tanggung jawab orang tua sebab orang tua merupakan guru utama anak dalam mempelajari banyak hal dalam kehidupan anak. Orang tua merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah mengapa orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anak. Menurut FASI 2009, keluarga dan orang tua memiliki pengaruh paling sentral dan abadi pada kehidupan anak-anak. Menjadi orang tua bukanlah naluriah semata, tetapi lebih merupakan prosedur evolusi di seluruh kehidupan anak. Nah, selanjutnya jenis gaya pengasuhan anak. Menurut Musi dan Hikrawati 2020, gaya atau style pengasuhan anak adalah pola, pendekatan, cara atau metode orang tua dan atau keluarga dalam mengasuh anak. Ide dan pola asuh yang kemudian banyak disebut dalam berbagai literatur yang selanjutnya disebut sebagai gaya pengasuhan adalah hasil pikiran dari seorang ahli yang bernama Diana Blumreich-Baumritt 1927-2018. Seorang wanita yang banyak meneliti tentang perkembangan psikologi klinis yang berasal dari Amerika Serikat. Salah satu hal penting yang menjadi riset Baumritt adalah parenting stylist dan menolak prinsip penggunaan desepsi dalam penelitian psikologi. Desepsi dipandang sebagai bentuk penyamaran dengan menggunakan berbagai konsep pengasuhan termasuk keyakinan. Baumritt 1985. Baumritt dalam gaya pengasuhan menjelaskan konsep yang disebut sebagai permissive atau too soft, authoritarian atau too hard, dan autoritatif atau just right. Baumritt 1971. Marcovy 1992. Sebagaimana diuraikan dalam Lumen Learning 2019 menambahkan satu lagi bentuk gaya pengasuhan yang disebut dengan Union-Volvet. Gaya pengasuhan ini mungkin semakna dengan acuh tak acuh. Dalam hal ini, orang tua seperti tidak memperhatikan kondisi apapun yang akan terjadi pada anak. Padahal dalam pengasuhan, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, stabilitas, intensitas, dan frekuensinya, yakni dukungan atau perhatian dan tuntutan keinginan orang tua terhadap anak. Pada skema ini menggambarkan posisi gaya pengasuhan dengan kedua komponen dukungan dan tuntutan. Berdasarkan gambar di samping, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa pernyataan, yaitu 1. Gaya Union-Volvet adalah gaya pengasuhan di mana antara dukungan dan tuntutan orang tua menunjukkan kecenderungan yang rendah. 2. Gaya permisif adalah gaya pengasuhan yang dukungan tinggi tapi tuntutan orang tua rendah. Ketiga, gaya authoritarian adalah gaya di mana tuntutan tinggi tapi dukungan rendah. 4. Gaya autoritatif adalah gaya di mana antara dukungan dan tuntutan. Dan yang keempat, gaya autoritatif.
Dan yang keempat, gaya autoritatif adalah gaya di mana antara dukungan dan tuntutan orang tua menunjukkan kecenderungan yang tinggi. 1. Permissive parenting atau pengasuhan permisif. Apa sih itu pengasuhan permisif? Menurut Brad dan Hoffman 2010, pengasuhan permisif adalah jenis gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan yang rendah dengan permisif tinggi. Orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai, namun memberikan sedikit panduan dan aturan. Pola dan efek pengasuhan permisif. Pola asuh jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Dampak pola asuh permisif akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak, seperti suka memberontak, prestasinya rendah, suka berdominasi, kurang memiliki rasa percaya diri, kurang bisa mengendalikan, dan arah anak menjadi tidak jelas dalam hidupnya. Strategi pengasuhan permisif menurut Underwood et al. 2019 bahwa strategi dalam pola pengasuhan yang permisif harus mengembangkan aturan dasar dalam rumah tangga sebagai pedoman bagi anak-anak dalam perilaku yang seharusnya. 2. Authoritarian parenting atau pengasuhan otoriter. Apa sih itu pengasuhan otoriter? Menurut Power 2013, pengasuhan otoriter adalah gaya pengasuhan yang ditandai oleh tuntutan tinggi dan responsif yang rendah. Orang tua dengan gaya otoriter memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak-anak mereka, namun hanya memberikan sedikit umpan balik dan pengasuhan. Pola asuh otoriter akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti tidak mempunyai kekuatan memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi internal. 3. Authoritative parenting atau pengasuhan autoritatif. Apa sih itu pengasuhan autoritatif? Menurut Baumritt 1967, gaya pengasuhan autoritatif ditandai dengan tuntutan yang masuk akal dan responsif yang tinggi. Sementara orang tua yang berwibawa mungkin memiliki harapan yang tinggi untuk anak-anak mereka. Mereka juga memberikan anak-anak mereka sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dampak pola asuh otoritatif pada anak yaitu memiliki keterampilan sosial yang baik, keterampilan menyelesaikan permasalahan, mudah bekerja sama dengan orang lain, lebih percaya diri, dan tampak lebih kreatif. 4. Uninvolved parenting atau pengasuhan tidak terlibat. The Sense Parenting Indonesia 2020 mengartikan gaya pengasuhan ini sebagai gaya pengasuhan yang acuh tak acuh. Hal ini ditandai dengan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Rendahnya dukungan dan tuntutan orang tua membuat anak mereka tidak diperhatikan. Orang tua dalam hal ini kurang memberikan perhatian dan kehangatan dalam mengasuh anak. Selanjutnya, pola asuh dan perkembangan otak. Menurut artikel Vinayastri 2015 yang berjudul Pola Asuh Anak atau Parenting Orang Tua Terhadap Perkembangan Otak Anak Usia Dini, dikatakan bahwa dalam kehidupan keseharian anak-anak yang mandiri, mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi, tidak mudah menangis, disiplin, rajin, dan cerdas, anak yang sangat tergantung pada orang tuanya atau gurunya, pendiam, pemurung, mudah menangis, dan kurang responsif. Selanjutnya, dikatakan bahwa konsep dasar perkembangan awal otak anak sebagaimana dikutip Papalia dan Filman 2014 adalah sebagai berikut. 1.
otak dibangun dari waktu ke waktu. 2. Pengaruh interaktif gen dan pengalaman membentuk perkembangan otak bayi. 3. Kapasitas otak untuk perubahan menurun sesuai dengan usia otak. 4. Kapasitas kognitif, emosional, dan sosial yang erat terjalin sepanjang kehidupan hidup. 5. Racun stres merusak perkembangan bentuk otak. Selanjutnya, tren neuroparenting. Apa sih itu tren neuroparenting? Tren neuroparenting menurut Zuhdi dalam Neuroleadership Indonesia 2017 mengatakan bahwa parenting neuroscience atau neuroparenting adalah istilah yang dibuat untuk menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengasuhan anak berbasis kinerja otak. Disebutkan bahwa tujuan utama pengasuhan adalah membentuk perilaku atau karakter mulia seseorang. Selanjutnya, Kurniawati 2016 menuliskan fungsi dari neuroparenting, yakni 1. Untuk membangun sinapsis antar neuron. Bayi yang baru lahir memiliki 300 miliar neuron. Sinapsis atau hubungan antar neuron pengasuhan, hal tersebut akan terus tumbuh sampai usia 22 atau 24 tahun. Semakin banyak sambungan atau sinaps, maka anak akan semakin kreatif, memiliki banyak ide, dan tentu makin pintar. 2. Memperlancar neurotransmitter dan kelistrikan atau proses jalannya informasi antar neuron. 3. Membentuk mielin, yaitu lapisan yang menyelubungi saraf manusia. Selain membungkus saraf, mielin ini juga berfungsi untuk mempercepat impuls yang dikirim dari satu saraf ke saraf yang lain. Semakin tebal mielin, bisa dikatakan daya hantar impulsnya semakin cepat. Dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sambungan sinapsi, Kurniawati 2016 menyajikan suatu konsep dalam neuroparenting yang disebut permata insan, yang merupakan akronim dari perhatian, percintaan, main, santai, aman, dan nyaman, dan penjelasannya sebagai berikut. 1. Perhatian. Perhatian disebutkan berbagai atas dua unsur, yakni pengakuan dan penghargaan. 2. Mandiri. Melatih kemandirian merupakan salah satu cara agar anak cepat untuk belajar. 3. Cinta. Menghujani anak akan merangsang sinap terbangun lebih banyak. 4. Main. Maksudnya sinap akan banyak terbangun saat anak belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. 5. Santai. Tidak terlalu serius, karena jika terlalu serius maka otak anak yang namanya PFC atau prefrontal cortex akan dipaksa bekerja lebih ekstra, dan ini menyebabkan amigdala atau erat hubungannya dengan emosi, kita panas, dan kortisol atau hormon stres juga meningkat. 6. Aman. Memberikan suasana aman pada anak mampu membuat sinaps makin banyak terbangun. 7. Menyediakan suasana nyaman pada Ananda melalui tahapan mata, lembutnya suara, memperbanyak pelukan dan sentuhan, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai otak dan pola asuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.